Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Purwodadi, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang saya hormati pula, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan suatu kesehatan, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman kepada rekan-rekan berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif yang ada di SMK Negeri 2 Purwodadi mungkin sudah ada, tetapi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan nanti budaya positif bisa lebih meningkat dan bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mengacu pada budaya positif, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu untuk filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini perlu kita pahami secara bersama bahwa yang namanya pendidikan adalah menuntut kodrat anak, ya, menuntut kodrat anak tadi, ya, agar supaya bisa mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian filosofi yang kedua di sini, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, ya, effort atau persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ya, jadi pendidikan dan pengajaran merupakan effort, usaha, persiapan bagaimana manusia itu nanti bisa hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang seluas-luasnya. Kemudian untuk yang filosofi yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara di sini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya tadi. Maka pendidik itu hanya dapat menuntun sebetulnya, ya, untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan adanya kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memahami berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contoh dari adanya kodrat alam dari anak itu kira-kira yang seperti apa? Karakter. Terus apa lagi? Ada lagi kodrat alam? Lingkungan. Kalau kodrat zaman apa? Kodrat zaman? Kemampuan atau keterampilan? Ya, mungkin. Kemampuan atau keterampilan? Karena kan kalau kemampuan keterampilan itu kan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Katakanlah Oke. ini itu perkembangannya seperti apa, seperti itu
Pak. Jadi bisa jadi bahwa kodrat zaman itu banyak sekali di lingkungan kita terjadi perkembangan teknologi dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga kita harus beriringan dengan perkembangan teknologi itu. Yang tentunya juga harus kita pedomani adalah budaya Indonesia sendiri. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan perkembangan teknologi tetapi tidak mengetahui dampak negatifnya. Jadi kita sinkronkan dengan budaya yang ada di Indonesia juga. Oke. Kemudian berkaitan dengan budi pekerti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti atau watak ataupun karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi artinya budi pekerti, watak maupun karakter ini yang akan memicu kita untuk melakukan sesuatu. Jadi perpaduan antara watak dan karakter ini yang akan menggerakkan kita untuk mau melakukan sesuatu. Jadi menimbulkan suatu tenaga dari adanya pikiran, perasaan ini akan memunculkan suatu tenaga agar kita mau melakukan sesuatu. Ya, jadi budi pekerti ini juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara kognitif, afektif dan juga psikomotor. Ya. Jadi perpaduan antara cipta, karsa dan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tingkatan jiwa dari seseorang ini ada 3. Yang pertama adalah usia dari 0 sampai 8 tahun yang disebut dengan wiraga. Ya. Ini 0 sampai 8 tahun ini biasanya adalah mulai lahir sampai anak duduk di bangku SD kelas 3 ya, kelas 2, kelas 3. Dimana untuk usia ini raga, indera, imajinasi ya, kemudian era bermain ya, eksplorasi pengalaman dari rasa pikir ini ada dalam jiwa anak usia 0 sampai 8 tahun. Maka kita sebagai pendidik harus bagaimana? Ya. Maka kita sebagai pendidik kita harus bisa berperan pada periode wiraga ini adalah berupaya fokus pada pemberian akses, penyediaan suatu pengalaman belajar agar mereka makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Ya. Jadi memang untuk era sekarang ini kita harus bisa memberikan ruang, menyediakan fasilitas kepada anak pada usia ini ya. Betul-betul karena pada usia ini anak itu akan sangat cepat sekali memahami. Bahkan bisa kita bayangkan bahwa waktu dulu kita masih kecil banyak sekali ilmu-ilmu atau bayangan yang mungkin kita dapatkan di masa itu dan kita masih ingat kan gitu ya. Karena daya ingat dari anak-anak itu sangat luar biasa pada usia wiraga ini ya. Kemudian untuk usia antara 9 sampai 16 tahun ini disebut dengan wiraga wirama ya. Sebagian dari siswa kita di SMK ini pada posisi ini ya, khususnya kalau di kelas 10 maupun kelas 11 usianya masih pada 15 sampai 16 tahun ya. Pada tingkatan jiwa usia 9 sampai 16 tahun ini peran apa yang harus kita lakukan? Jadi pada usia ini peran kita hanya untuk menuntun anak untuk bisa melakukan suatu pembiasaan, mengisapi hingga akhirnya menyadari mengapa mereka melakukan kebiasaan baik yang melakukan di sekolah. Ya, bukan hanya sekedar menuruti atau mengikuti suatu aturan atau kebiasaan saja. Ya. Jadi melakukan suatu pembiasaan yang tidak hanya tergantung dari adanya suatu aturan. Dan peran kita harus bisa menuntut, ya, harus bisa menuntut. Ya. Ini seperti halnya tadi filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam pengajaran itu sebagai pendidik juga kita harus menuntut adanya kodrat anak tadi. Ya. Oke.
Kemudian untuk yang usia 27 sampai 24 tahun di sini adalah wirama. Peserta didik kita ada yang masuk di tingkatan ini, yaitu yang ada di kelas 12 ya, yang ada di kelas 12 maupun kelas 13 kalau yang sekarang ya. Jadi kalau pada wirama ini sifat yang muncul di sini adalah suatu tanggung jawab, pembiasaan, kemudian irama keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Jadi artinya di usia-usia usia 17 sampai 18 tahun itu anak-anak sudah mempunyai suatu bentuk schedule apa yang harus mereka lakukan di setiap harinya. Sudah mulai memikirkan hal itu. Ya. Makanya di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, pada usia ini yang kita lakukan sebagai pendidik adalah menuntun dan menantang anak, ya. Menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Jadi di sini harus mulai betul-betul sudah dimunculkan bakat yang sesungguhnya apa dari anak itu. Ya. Karena pada dasarnya setelah usia pendidikan di SMK khususnya di sini ya, paling enggak dia harus bisa melakukan survive ya, untuk bisa bertahan hidup nantinya bagaimana. Ya. Ini adalah tingkatan jiwa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, sebetulnya masih ada tingkatan sampai usia lebih, tetapi karena di sini kita ranahnya ya di pendidikan, maka usia pendidikan rata-rata hanya sampai 0 sampai 24 tahun. Pendidikan wajib katakanlah begitu ya. Nah, kalau namanya belajar sih tidak ada batas waktunya. Ya, yang namanya belajar harus sepanjang hayat. Itu mungkin ada sedikit gambaran sudah atau mungkin pertanyaan berkaitan dengan tingkatan jiwa ini. Jadi pada intinya pada siswa kita ini berada pada posisi wiraga, wirama dan wirama. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, tadi 0 sampai 8 itu wiraga, 9 sampai 16 itu namanya wiraga wirama. Itu Kemudian untuk yang 17 sampai 24 tahun adalah wirama. Jadi bisa ditujukan dengan kolom-kolom ini ya. Jadi 9 sampai 16 ada yang masuk di wiraga, ada yang masuk di wirama. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pada intinya yang namanya pendidikan adalah menuntut kodrat anak untuk mencapai suatu keselamatan ya, untuk keselamatan dan kebahagiaan. Ini pada puncaknya. Tetapi di lingkungan pendidikan yang kita ampu sekarang, paling nggak di sini kita sudah bisa membuat peserta didik ini kita tuntun bisa menjadi sebagai manusia, yaitu yang berrelasi langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa, berrelasi dengan dirinya sendiri ya, maupun dengan sesama dan juga semesta atau alam lingkungan. Kemudian sebagai anggota masyarakat ya, jadi kita harus bisa menuntun kodrat anak itu sebagai anggota masyarakat juga ya. Kontribusi di dalam lingkungan apa? Misalkan bisa berkontribusi di dalam keluarga, bisa berkontribusi di dalam kelas, sekolah, lokal, nasional, regional, dan global. Nah, jadi sebagai anggota masyarakat mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kontribusi apa kira-kira anak itu di jenjang pendidikan terhadap keluarganya? Mungkin bisa mencontohkan Bapak Ibu. Kira-kira apa kontribusi peserta didik di dalam keluarga, kira-kira apa? Bisa jadi kan keluarganya belum tentu dari dari orang tua yang pendidikannya menengah ke atas misalkan gitu ya. Nah, di saat menemukan keluarga yang seperti itu, anak bisa berkontribusi banyak terhadap keluarganya, memberikan suatu pemahaman pentingnya suatu belajar dan sebagainya terhadap keluarga. Lah, kemudian kalau kontribusi di kelas, apa contohnya kira-kira kontribusi di kelas? Sumbangsih dalam kegiatan diskusi misalkan, itu sudah berperan. Ya.
sudah berperan. Kemudian di sekolah dia menjadi duta, ya, menjadi agen tertentu atau mungkin sebagai wakil kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Nah, itu sudah berkontribusi. Kemudian kalau lokal, nasional, regional, secara otomatis ini berjenjang dari tingkat sekolah, ya, tingkat sekolah. Oke. Jadi ini, ya, jadi tugas dari pendidik yang mana menuntun dari kekuatan kodrat anak, minimal kita bisa menjadikan peserta didik ini sebagai manusia seutuhnya dan juga sebagai anggota masyarakat, yang mana relasi maupun kontribusinya bisa kita lihat. Nilai guru yang mestinya kita miliki agar supaya kita nanti bisa membuat budaya positif di sekolah, maka ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai pendidik. Di antaranya berpihak pada murid. Secara garis besar berpihak pada murid ini adalah memberikan fasilitas, memfasilitasi, mendampingi dengan memberikan kebutuhan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Sebetulnya pada garis besarnya seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran di sini saya juga sangat enjoy sekali. Ini pembelajaran outdoor yang saya lakukan, ya, bagaimana melihat ekspresi anak di luar kelas itu sangat antusias sekali dan sangat tidak tertekan. Ya. Ini untuk berpihak pada anak. Kemudian mandiri, di sini kita harus mampu munculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik di lingkungan sendiri maupun lingkungan sekitar. Ya. Ini saya melakukannya dengan membuka suatu kegiatan-kegiatan workshop dan lain sebagainya. Kemudian inovatif, kita harus juga inovatif, menciptakan inovasi baru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih maju. Ini saya contohkan dengan saya membuat yang namanya link tree. Ya. Link tree di sini bisa kita pakai. Mungkin Mas B dulu pernah sedikit saya kenalkan di sini dan yang sudah dipakai juga ya Pak Bu ya. Ini ya memang untuk inovatif ini kita harus selalu update ya. Belum tentu link tree yang saya buat sekarang menarik untuk pertemuan yang berikutnya tetap menarik lagi, belum tentu ya. Maka kita tetap harus selalu inovatif tadi ya. Banyak yang bisa kita lakukan di sini ya. Mau link tree, mau Padlet, mau apa lagi Pak Suko itu. Biasanya pakainya apa Pak? Mentimeter ya kan? Kalau saya hanya pakai video pembelajaran. Video pembelajaran ya, semoga nanti bisa lebih inovasi lagi di dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi video pembelajaran memang sangat efektif ya di lingkungan basic dari Pak Suko untuk saat ini ya kan. Siapa tahu nanti untuk kedepannya lebih terinovasi lagi dengan teknologi-teknologi terbarukan. Kemudian yang selanjutnya kita harus bisa kolaborasi ya untuk membangun hubungan kerjasama positif yang harmonis, tidak hanya dengan anak atau peserta didik, kita juga dengan rekan sejawat, orang tua, kemudian komite sekolah dan organisasi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi karena apa? Karena peserta didik itu nantinya kan dia lingkungannya di mana kita tidak tahu. Jadi secara otomatis kita juga harus bisa mengenalkan dulu apa yang sudah kita lakukan antar sesama teman, ya, orang tua maupun lingkungan-lingkungan di luar sekolah. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu reflektif. Ini sangat penting sekali bahwa seorang guru harus reflektif juga, selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Ya. Banyak sudah kita melakukan kegiatan yang runut sangat bagus dari awal sampai akhir, sampai mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Tetapi yang kadang yang
yang tertinggal adalah adanya refleksi. Ya, bahwa sebetulnya refleksi itu sangat penting sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anggota kelompok ataupun komunitas kita. Agar supaya apa? Kedepannya diri kita bisa memajukan diri kita maupun kelompok ataupun komunitas kita, sehingga kinerja yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Itu beberapa nilai guru. Kemudian visi. Kira-kira kalau kita ingin sekolah kita itu katakanlah maju, berkembang dan sebagainya, kira-kira gambaran imaji panjenengan tentang murid panjenengan di masa depan kira-kira apa? Menggambarkan murid yang bagaimana? Ya punya lapangan kerja sendiri, buka bengkel misalnya. Nah, punya lapangan kerja sendiri, buka bengkel. Dalam arti sudah bisa mengaplikasikan dari ilmu yang diperoleh. Gambarannya gitu. Apalagi Memiliki karakter yang baik, Pak. memiliki karakter yang baik. Ya, betul. Saya Pak. Ya, Pak Anas. Kalau menurut saya zaman sekarang kalau kita berbicara tentang siswa atau murid ya, dengan adanya beberapa kejadian fenomena yang terjadi di sekolah kita sendiri ya, atau peristiwa yang sangat banyak sekali terjadi. Kalau menurut saya untuk visi ini cenderung kita harus memiliki berimajinasi untuk memiliki siswa yang perilakunya yang baik, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Di profil pelajar Pancasila yang pertama itu kalau menurut saya seperti itu, karena sekarang itu kalau tanpa didasari dengan rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, nanti biarpun dia memiliki pekerjaan yang bagus, posisi yang bagus, tapi tidak memiliki dasar keimanan yang kuat dan akhlak yang bagus, secara otomatis nanti juga repot. Nah, itu mungkin yang paling utama kalau menurut saya itu. Imajinasi saya Pak itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anas. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Pak Anas, semua murid di sini dengan harapan betul-betul didasari dengan keimanan, entah itu nanti profesinya apa, kan begitu nih. Pak Ben, gambaran murid di masa depan. Kita berandai-andai ya Pak Ucu. Kalau saya punya imaji tentang murid di masa depan nanti, siswa yang memiliki keterampilan pastinya Pak, terlebih adalah keterampilan soft skill. Bagaimana dia menghargai, bagaimana siswa itu bisa berlaku santun, saling menghormati, sehingga keterampilan soft skill ini yang menjadi bekal setiap murid ini akan bisa dimiliki dengan baik. Intinya memiliki keterampilan terlebih soft skill, gitu Pak Ucu. Terima kasih Pak Ben, memiliki keterampilan khususnya soft skill yang hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Suko, bahwa murid kita harus berkarakter. Ya. Ada juga Pak Anas menyampaikan bahwa tadi harus berakhlak mulia, kan gitu ya. Itu gambaran lah bagaimana nanti kita mampu menciptakan itu, kan gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ini. Nah, misalkan ada sedikit pertanyaan di sini. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ini murid-murid sekarang ya, maksudnya dalam proses di pendidikan di sekolah. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana nih? Apa Bu Ana? Bertanggung jawab. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu semua memiliki perbedaan. Pak Arif, monggo Pak Arif. Kalau murid itu saya menginginkan seorang murid yang ideal. Ideal. Maksudnya ideal gimana? Maksudnya ideal dalam arti dia berketuhanan juga, mempunyai inovatif juga, mempunyai cita-cita ke depan saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya murid itu harus ideal, gitu. Sesuai dengan
bakat dan kemampuan dari masing-masing murid yang berbeda. Oke. Gitu aja. Oke, jadi dari Pak Arif menyampaikan jadi memimpikan murid yang ideal ya kan, ideal sesuai dengan bakat dan minatnya kan gitu ya. Bu Ana ideal ini, Bu Ana ini ya kan gitu ya. Oke, kemudian saya percaya bahwa murid adalah panjenengan mempunyai kepercayaan bahwa murid panjenengan itu bagaimana? Kalau saya itu murid itu mempunyai kemampuan apa saja sebenarnya. Oke. Gitu ya. Artinya murid kita itu sebetulnya multi talent kan gitu Multi ya. talent sebenarnya. Tinggal bagaimana guru itu sebenarnya membentuk murid itu menjadi seorang yang multi talent dengan ya memoles gitu kan. Dalam kata lain kita harus bisa memoles murid itu supaya menjadi katakanlah murid yang hebat gitu aja. Oke. Nah, kalau di sekolah panjenengan mengutamakan apa ini? Apa? Kalau di sekolah panjenengan Ini saya ini. ya, mengutamakan apa ini? Ya. Mari tunggu, mari tunggu. Kalau saya kalau murid itu seperti yang dikatakan oleh saudara kita Pak Boy itu, kalau murid kita ya yang diutamakan yang pertama adalah soft skill-nya. Ya. Kita harus bentuk dulu soft skill-nya, kita bentuk karakternya Oke. supaya ke depan akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena keterampilan itu bisa dibentuk ke depannya. Oke, gitu ya. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa ya? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mungkin keterampilan ataupun soft skill itu memang sangat penting. Jadi selain yang disampaikan Pak Arif tadi soft skill, tentunya juga adab. Artinya mereka itu menghargai, menghormati yang lebih tua. Oke. Selain itu mereka juga bisa kolaborasi dengan yang lainnya dalam urusan dengan critical thinking dan sebagainya. Oh, oke. Urusannya. Jadi, kemudian kita lanjutkan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa ini? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Kalau menurut saya ini Pak ya, saya yakin bahwa di sekolah saya sebagai seorang pendidik saya bisa membimbing dan mengarahkan mereka untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Dalam arti bukan mencapainya tapi untuk menuntun, mengarahkan. Ya. Jadi mengarahkan kodrat mereka seperti apa. Tetapi kita tidak boleh memaksa. Oke. Mengalir saja, membentuk dan memperkuat karakter mereka. Oke. Wah ini banyak. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir buat monggo. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa berkolaborasi itu penting Pak. Berkolaborasi itu Ya, penting. karena dengan berkolaborasi dengan siswa, pendidikan itu semakin hidup Pak. Gitu ya. Dan bermanfaat untuk lainnya. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang ini ya. Jadi untuk bisa membentuk dari visi dan juga pertanyaan tadi, ada yang namanya inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ana, tanggapan di akhir pertanyaan tadi ya. Jadi upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif pada diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ya, nih. Jadi betul-betul kita berkolaborasi pada suatu organisasi untuk menemukan suatu hal-hal positif pada diri seseorang. Ya, yang dulu sebagai pengalaman, besok harus bagaimana, tentunya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk bisa mewujudkan dari visi dan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa melalui alur yang disebut dengan bagja tadi.
yaitu mulai dari membuat suatu pertanyaan, gambaran ke depan kita mau bagaimana, kemudian mengambil pelajaran, yaitu kita mencari hal-hal positif yang dimiliki oleh diri kita sendiri maupun komunitas kita ataupun guru-guru yang ada di warga sekolah kita. Kalau kita berpikirnya di jenjang sekolahan, kemudian kita gali mimpi, kita jabarkan rencananya mau bagaimana, langkah-langkahnya mau bagaimana. Kemudian yang terakhir bisa kita atur eksekusinya, kapan kita ingin melakukan itu. Ya, ini 5 yang disebut dengan prakasa perubahan yang dinamakan dengan atau disingkat dengan BAJA. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif, ya, ada sedikit pertanyaan saya buat panjenengan. Apakah panjenengan setuju atau tidak? Gitu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan ini, kita mulai saja yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut panjenengan? Pak Arik, monggo. Terima kasih. J. Ini pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya dapat. Tetapi hukuman itu tentunya tidak semata-mata dalam bentuk hukuman. Tapi hukuman itu saya sebenarnya menyambung di angka 2. Hukuman itu harus yang positif, tentunya itu. Maka dapat, seperti pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa. Jadi setuju ya? Setuju. Pak Arik, nomor 1 setuju, nomor 2 secara otomatis setuju juga karena katanya terkait gitu ya? Ya, karena nomor 1 dan nomor 2 itu otomatis sudah berhubungan. Nah, apalagi nomor 3 ini sangat setuju mestinya. Sangat setuju. Ya. Itu pendapat Pak Arik, boleh kita berpendapat, matur nuwun Pak Arik. Monggo Pak Jumain mungkin. Menurut Pak Jumain, nomor 1 nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju atau betul? Ya, kalau menurut saya tidak setuju Pak. Ya karena disiplin anak itu kan ya mungkin bisa dilakukan dengan faktor yang lain selain dengan hukuman. Contohnya yang ada di poin 2 dan 3 itu menurut saya alangkah lebih indah dan sangat menghargai juga dari anak, sehingga anak itu bisa mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Itu menurut saya Pak Jun. Oke, matur nuwun. Berarti yang nomor 1 ini Pak Jumaid tidak setuju nggih? Yang nomor 1 tidak setuju. Tetapi yang nomor 2, nomor 3 mungkin setuju Pak Jumaid. Yang nomor 2, nomor 3. Oh, setuju. Oke. Itu ya, itu sedikit gambaran. Kira-kira nanti budaya positif seperti apa yang akan kita lakukan dan kita bisa menjawab dari ketiga pertanyaan tematik ini. Budaya positif ini nanti ada 6 materi di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas, kemudian yang kelima adalah restitusi dalam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu ya Bu, berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif di sini dari teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser di sini menerangkan bahwa Anda ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Jadi kalau kita misalkan turunkan kepada peserta didik kita juga, mungkin tidak jauh beda. Artinya yang bisa mengontrol mereka adalah dirinya sendiri juga, kan begitu. Ya. Jadi makna disiplin di sini merupakan suatu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Artinya mereka tidak akan menjadi seseorang yang tidak mereka inginkan, kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitu juga anak. Dia di sekolah mau ngapain ada tujuannya. Yang mau mendengarkan kita, yang tidak mau mendengarkan kita, yang ingin bermain saja, ada yang tidur saja. Itu semuanya ada tujuannya, gitu ya. Jadi perilaku yang memiliki tujuan ini berdasarkan teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini yang ekstrinsik. Kemudian ada juga untuk menghargai diri sendiri. Yang motivasi intrinsiknya adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Kemudian teori yang kontrol atau teori pilihan yang ketiga di sini dijelaskan bahwa model berpikir yang menang-menangan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Ini bisa kita jabarkan menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Atau sebagai manajer. Lah panjenengan atau kita panjenengan sudah di posisi yang mana di sini? Kan gitu ya. Kalau untuk yang terakhir, ya, jadi untuk yang terakhir ini sebagai manajer, ya, sebagai manajer akan diterapkan yang adanya segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan suatu bentuk keyakinan. Ini tujuannya untuk menghargai diri sendiri dan untuk mencapai seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilainya. Ya, ini nilai-nilai yang dihargainya. Kemudian yang berikutnya untuk teori kontrol di sini secara realita bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Ya. Kemudian setiap manusia juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Sehingga dari realita-realita ini kita bisa membedakan ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini disiplin positif yang diterangkan dalam teori kontrol oleh Dr. William Jason. Nanti kita akan bahas satu persatunya juga. Nah sekarang ada sedikit paradigma di sini. Kepalan tangan di sini. Ada A dan B. A ini Anda dan teman Anda. Misalkan kita menuliskan tulisan di secari kertas, kemudian kita masukkan di telapak tangan kita, kemudian kita genggam. Kira-kira kalau misalkan ada teman-teman panjenengan yang meminta membuka atau meminta tetap menggenggam, yang mempunyai hak untuk membuka dan menggenggamkan tangan Anda siapa? Kita sendiri. Panjenengan sendiri. Jadi ini ya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Tetapi kalau memang Anda tidak menginginkan hal itu dimiliki oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, secara otomatis Anda tetap akan mengepalkan tangan. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Sangat bervariasi sekali tadi.
bisa Anda bersedia untuk membuka. Karena apa? Bisa jadi karena bujukan, bisa jadi karena disuap, nah, ini bisa jadi tuh ya. Ancaman juga bisa ya gitu ya. Nah, artinya di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita ingin membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita tadi. Yang mana kebutuhan dasar tadi dibedakan menjadi 5. Lanjut. Nah, perubahan paradigma dari teori kontrol atau pilihan dokter dari William Glasser ini, ya, ini muncul suatu ilusi, ya, bahwa yang pertama ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Sebetulnya tidak. Yang mengontrol murid itu dirinya sendiri. Dia mau ngapain itu ya karena dirinya sendiri. Gitu ya. Panjenengan pernah mengajar di saat misalkan mengajarkan sesuatu, bocah disuruh mengerjakan, mesti orang yang kaget. Ada yang tidak mau, ada yang pengennya bermain sendiri juga, kan gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak mampu mengontrol orang lain, karena yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ada anak atau peserta didik yang melakukan suatu kesalahan. Semakin panjenengan tekankan bahwa anak itu bersalah, itu kan bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Kemudian penguatan positif wujudkan agar efektif dan bermanfaat. Ini bisa kita contohkan, misalkan kita selalu mengingatkan anak dengan aturan yang ada di sekolah misalkan. Dia melakukan bukan karena pembiasaan, tetapi karena adanya rasa takut, karena mungkin tadi bisa jadi wah untuk hukuman, bukan gitu. Ya. Sebetulnya itu merupakan ilusi-ilusi tentang teori-teori kontrol tadi. Ya. Yang terakhir di sini ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa seorang guru, apalagi orang yang lebih dewasa dari peserta didik kita merasa bahwa kita itu bertanggung jawab tentang anak-anak itu. Padahal sebetulnya mereka itu, kita sebetulnya hanya mampu untuk bisa menuntut saja bagaimana mengarahkan kepada kodrat mereka sendiri. Nah, ini ilusi-ilusinya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya perubahan paradigma, ya, bisa kita lihat dari stimulus respon pada teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol di sini? Nah, di stimulus respon di sini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak panjenengan melakukan hal seperti ini? Pernah, Pak. Pernah. Sering. Gak ada yang apalagi peserta didik kita, ya kan? Wah, kita pasti berpikiran bahwa, wah kok dikoyak aku gitu, ya kan? Kalian harus menjadi seperti saya. Contohnya seperti itu, misalkan. Padahal sebetulnya di dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Dek ini karepe opo, pengennya piye? Itu loh. Ya. Jadi bukan kok terus ya, harus ikut saya kan gitu ya. Kita aja untuk mengikuti orang lain, kita sadar mungkin yang lebih dewasa. Mengikuti orang lain aja tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya kan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini tadi yang saya contohkan di kelas dari berbagai bentuk model anak gitu ya, bahwa sebetulnya semua perilaku itu memiliki suatu tujuan. Nah, apa Pak Anas? Caper. Anak-anak itu biasanya dia butuh perhatian. Makanya suatu perilaku tujuannya katakanlah mereka nakal, Iya. butuh perhatian. Iya, butuh perhatian. Kalau di dalam kebutuhan dasar tadi berarti termasuk dalam kategori apa itu? Kasih sayang, bisa diterima gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain, sebetulnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Jadi di saat kita memberikan rujukan tidak berhasil, terus muncul suatu paksaan, nah, gitu ya. Padahal pada teori kontrol ini dengan harapan bahwa kita mampu melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, jadi tidak melakukan suatu bentuk paksaan kalau rujukannya itu tidak berhasil. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikirnya adalah menang dan menang, kan gitu ya. Nah, dari stimulus respon teori kontrol tersebut, maka apakah makna dari disiplin di sini sebetulnya? Berasal dari kata Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, nah, gitu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalimat ini jelas bisa kita bayangkan bahwa di lingkungan kita, di lingkungan banyak sekali masih seperti ini, bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Misalkan peserta didik, wah anaknya seperti ini, wah ini disiplin. Kita mengatakan disiplin karena apa? Dia patuh aturan, pasti gitu kan? Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan atau bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang orang lain atau peserta didik kita itu kita anggap disiplin bukan berarti dia itu terus nyaman menikmati dari aturan itu, belum tentu. Ya. Karena mungkin pandangan lain bisa jadi bahwa anak itu tidak ingin mendapatkan suatu bentuk hukuman karena tidak disiplin, tidak manut aturan, terpaksa gitu ya. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada cetakan yang kelima di tahun 2013 halaman 469. Jadi pengertian dari merdeka dari Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah tetapi cakap juga dalam memerintah diri sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya di setiap perilaku atau perbuatan ini jelas memiliki suatu tujuan, apa yang disampaikan oleh Glasser tadi. Dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini ya, dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang lagi dikumandangkan selalu ya dalam kurikulum sekolah juga. Nah, proyek-proyek nilai kebajikan banyak sekali ya, bisa melalui peduli, rajin, integritas, rasa hormat, yang mana peduli itu bisa mencakup dari adanya keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya. Kemudian suatu keberanian, kreatif, ya. Semangat, kedermawanan, kejujuran. Ya.
Integritas bisa kita wujudkan dalam bentuk suatu keadilan, kesetiaan, berprinsip, ya, keteraturan dan rasa hormat yang bisa kita terapkan dengan bentuk tanggung jawab, pengabdian, bersyukur, toleransi. Ya. Nah, teori motivasi pada perilaku manusia tadi terdiri dari 3, yaitu motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi peserta didik mematuhi peraturan, katakanlah apa yang kita sebutkan disiplin tadi, itu bisa jadi karena anak merasa dia hanya ingin menghindari suatu hukuman saja. Jadi tidak mempunyai tendensi lain, dia hanya sementing orang hukuman, gitu ya. Nah, biasanya motivasi eksternal yang seperti ini, pertanyaan muncul pada diri anak itu sendiri. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa? Hukuman, kan gitu kan? Ya. Makanya karena tidak ada hukuman, saya harus mentaati, kan gitu. Itu motivasi eksternal. Kemudian ada lagi motivasi eksternal, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaan yang muncul bagaimana? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, untuk imbalan. Ini sebetulnya motivasi eksternal yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang pertama, ya kan? Dari yang pertama. Pernahkah Bapak Ibu memberikan penguatan motivasi seperti ini? Pernah ya? Oh gitu ya. Iya. Nanti untuk sate pentol gitu Pak ya. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin yang positif di sini. Ya. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi betul-betul untuk yang motivasi internal di sini tergugah dari hati nurani sendiri. Ya. Jadi artinya kalau misalkan saya melakukan ini, saya akan menjadi seperti apa toh? Gitu. Ini. Kemudian, ini Bapak Ibu. Nanti sedikit demi sedikit panjenengan akan bisa menjawab lagi dari pertanyaan pemantik awal tadi, ya kan? 3 pertanyaan pemantik awal tadi, yang mana ada yang seperti Pak Arif sampaikan, mulai dari nomor 1 setuju, ya kan? Ada yang nomor 1 tidak setuju, nomor 2 juga setuju, gitu kan? Hukuman oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan menjadi faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini beberapa dampak di mana penghargaan itu bisa kita kaitkan dengan suatu bentuk hukuman. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan suatu penghargaan kepada seseorang atau peserta didik, ya, jangka pendeknya mungkin bagus, dia lebih bersemangat. Tetapi jangka panjangnya apa? Kalau kita tidak konsisten memberikan penghargaan, malas ya Pak ya, pasti malas juga. Ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, penghargaan bisa merubah suatu hubungan. Bisa kita bayangkan bahwa selama ini kita melihat yang namanya penghargaan itu bagus gitu ya kan. Wah, istimewa gitu ya. Bahwa penghargaan bisa merusak hubungan. Apa kaitannya di sini? Kalau misalkan dalam satu kelas kita memberikan hadiah kepada salah satu murid gitu ya. Bisa nggak kira-kira memunculkan suatu keirian dengan teman yang lain? Nah, bisa kan? Nah, secara otomatis nanti terjadi hubungan yang kurang baik antara anak yang menerima penghargaan dan yang tidak menerima penghargaan. Nah. Itu ya. Jadi
Penghargaan juga dikatakan tidak efektif, mengurangi motivasi karena adanya sedikit selalu mengharapkan gitu ya kan, selalu mengharapkan. Nah ini, jadi katakanlah penghargaan juga bisa merupakan bentuk dari hukuman juga gitu. Nih, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan juga. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan pengakuan perlu diingat beberapa hal di sini, panjenengan Bapak Ibu ya. Jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, semua murid konsisten, fokus pada proses. Ini harus kita melihat situasi dan kondisinya. Agar supaya, misalkan contoh tadi, agar supaya tidak terjadi penghargaan itu sebagai perusak hubungan. Katakanlah panjenengan bisa melakukan pemberian pengakuan atau apresiasi ini kepada semua murid secara bergantian, tidak muncul keirian, kan? Pilih kasih, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, contoh apresiasi kebajikan. Kalimat yang sederhana yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, tetapi dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Pembukanya di sini. Sama halnya kalau kita Pak B seorang pengajar bahasa Indonesia, ya, mungkin ada yang disebut dengan apa Pak? Subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya Pak ya. Sama halnya seperti itu ya. SPOK. Ya. Kalimat pembuka di sini adalah kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya gimana? Rasa empati kamu besar sekali. Situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Ya. Apresiasi seperti ini, ya, ini akan bisa memunculkan motivasi secara intrinsik. Ya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya. Jadi suatu bentuk apresiasi, contoh pengakuan kebajikan agar supaya muncul motivasi-motivasi intrinsik tadi. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini sekarang mau saya tanyakan berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi artinya di situ disuruh menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah panjenengan mengalami? Kalau pernah berarti panjenengan lahir di tahun 80-an. Ya. 70-an bro. Bisa 70 kita mau siji loro telu papat 4 dengan saya. Bukan tua karena lahir duluan gitu ya. Sekarang pun masih ada. Apa ini? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Aku nak konsekuensi. Oh ya, Pak Arif konsekuensi, yang lain hukuman. Ya, nanti kita lihat nanti ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Bisa saja konsekuensi Pak. Oke, lanjut ya. mulai menarik kelihatannya ini ya. Mulai menarik ya. Kemudian yang berikutnya membersihkan, ini dulu ya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Konsekuensi. Hukuman. Yang membuat panjenengan memberikan penilaian bahwa ini hukuman dan konsekuensi apa? Nah, Pak Suko dulu, Pak Suko dulu. Ya. Kalau hukuman menurut saya nih Pak, hukuman itu pemberian apa ya? Pemberian sanksi, tetapi tidak sesuai dengan poinnya. Katakanlah tadi itu Pak ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan tidak sesuai. Kalau kita terlambat atau melayu, berarti kan gitu. Itu ada ketidaksesuaian. Tetapi kalau konsekuensi itu contoh nih yang terakhir gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sesuai antara yang diberikan dengan katakanlah pelajarannya itu sesuai. Tapi kalau matematika telat masuk habis itu disuruh lari itu kan tidak sesuai. Nah gitu. Nah harusnya itu disuruh menulis rumus atau apa, nah itu baru konsekuensi. Mungkin seperti itu Pak Uju. Terima kasih Mas Suko. Lanjut, saya beda Pak. Ya. Saya melihat di poin 2 nih. Itu sebabnya apa kok disuruh memiliki? Kita lihat sebabnya Pak Suko. Karena dia terlambat hadir, harusnya kalau itu konsekuensi, dia pun pulangnya terlambat, agak terlambat. Sama dengan yang terakhir. Karena dia terlambat 10 menit. Kalau itu konsekuensi, maka dia selesainya juga molor 10 menit. Itu konsekuensi. Tetapi di sini malah disuruh memiliki lapangan. Berarti ini hukuman. Itu menurut saya begitu. Ya. Begitu juga dengan yang poin nomor 2. Karena dia terlambat, maka dia memiliki lapangan. Ini hukuman juga. Oke. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi yang poin nomor 3 itu hampir sama dengan yang disampaikan Pak Suko. Jadi setiap harian gitu ya, misalnya di pelajaran saya itu kalau sudah dikonsekuensikan dengan peserta didik, misalnya tidak memakai masker, itu pusat 15 kali, istilahnya kalau saya itu 1 paket seperti itu. Jadi seperti itu apa? Hukuman berarti Pak ya itu ya. Apa konsekuensinya besar? Oh, itu Jadi 50-50 kalau saya. Oh gitu. Ada kesepakatan itu. Monggo Pak Arif. Terima kasih. Ini kegiatan yang sangat menarik menurut saya. Menarik untuk kita diskusikan. Ini kembali sebenarnya, kembali kepada konsep disiplin tadi, belajar. Kembali ke situ. Kenapa sekolah kita membentuk suatu aturan tertentu? Kan begitu. Artinya apa? Artinya kita kalau dari melihat dari sini, dari atas sampai bawah lah, saya katakan seperti itu. Hanya satu kesimpulan sebenarnya, bahwa guru harus membuat kesepakatan dengan siswa atau sekolah harus membuat kesepakatan dengan siswa. Apapun yang sudah dikatakan sepakat, kalau kita lakukan tidak ada yang salah. Karena itu tujuannya mulia. Itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Arif. Nggih, panas. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari apa yang kita lakukan di awal sebagai seorang guru. Tadi sudah disampaikan Pak Arif sama Pak Lilik. Kalau pada saat kita memberikan sanksi ke anak, tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan, itu tidak sanksi, itu tidak hukuman, tapi itu sebuah konsekuensi. Jadi pada saat mereka telat, sudah diumumkan bahwa nanti kalau telat kalian harus berlari. Itu kalau sudah disepakati, itu bukan hukuman. Itu bukan hukuman, itu adalah sebuah konsekuensi yang sudah. Nah itu kalau disepakati ada anak sudah setuju kan itu ya kan? Harus ada kesepakatan dulu. Terus okay. kemudian kalau sudah ada aturan tertulis di sekolah, katakanlah ada poin-poin itu tersebut,
Mungkin kalau yang sering terlambat beberapa kali itu nanti dapat poin, terus kemudian orang tuanya dibantu dan yang lainnya, itu sudah termasuk konsekuensi. Selama Itu dibuat, ada aturannya. dibuat secara bersama-sama. Iya, aturan itu harus disosialisasikan dan diketahui oleh semua warga masyarakat. Nah, kalau tiba-tiba kok telat masuk kelas, kamu lari sana main lapangan bola, memang pas gurunya emosi udah gede, ayo nah, itu namanya hukuman karena tidak ada kesepakatan dari awal. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Wah, sangat seru sekali. Ya. Ini sekarang kita akan tahu nih ya. Tidak bisa membayangkan ya bahwa ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini merupakan suatu konsekuensi. Karena biasanya hukuman itu identik dengan fisik kan gitu ya. Hampir mayoritas hukuman itu dalam bentuk fisik ya. Maka untuk kondisi yang pertama ini merupakan suatu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman juga paling ya. Kemudian karena begini, bisa jadi mungkin apa yang menjadi ini ya, apa yang dilakukan oleh itu tadi memang dari awalnya peserta didik tidak mengetahui dan tidak diajak membuat suatu bentuk kesepakatan kan gitu ya. Ya. Nah, itu Oke, setidaknya dari sini kita akan memahami bagaimana nanti kita bisa membuat suatu bentuk keyakinan kelasnya. Nah, ini ya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Wah. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya ya nggak harus menyakitkan kan gitu ya. Nah, membuat anak sakit ini biasanya dalam bentuk fisik maupun hati. Nah, ini sudah masuk dalam bentuk bullying ini ya kan, hati kan. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja ya. Kemudian untuk hukuman ini anak membenci suatu kedisiplinan ya, tapi kalau konsekuensi ini bisa anak untuk menghargai suatu bentuk kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sampai pada bentuk hukuman ini bisa dalam bentuk marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi ini kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, dengan adanya mungkin masalah-masalah yang tadi, ada suatu bentuk yang namanya tindakan yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu ya. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa banyak lihat Bapak Ibu, identitas gagal maupun sukses dalam bentuk suatu dokumen dan hukuman dan disiplin yang dibagi lagi menjadi konsekuensi dan restitusi. Di dalam hukuman ini jelas kita akan melihat identitas yang gagal di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, langsung kau nulis, ya kan? Wih lorone jogo jeru gitu ya kan? Wis kesel atine dongkol kan gitu ya kan? Ya kan? Kalau konsekuensinya ya mau gimana lagi karena sudah merupakan suatu kesepakatan berarti memang harus terjadi dan harus saya lakukan. Jadi tidak atau sadar bahwa itu mungkin mengurangi rasa sakitnya kan gitu ya.
Kalau restitusi ini merupakan suatu pilihan, nanti apa yang harus mereka lakukan dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian untuk hukuman di sini tidak nyaman, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, tetapi kalau di dalam restitusi nanti menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak direndahkan, jadi dikuatkan. Di dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau di dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, tetapi di dalam restitusi korban ini bisa mendapatkan ganti. Ya. Contohnya, misalkan tadi ada kertas yang dicoret-coret harus diganti, gitu ya. Ini murid akan tersakiti di dalam hukuman. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi mendapatkan suatu penguatan. Masalah hukuman di sini berlaku pasif agresif meningkat, kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi masalah terpecahkan. Nah, untuk ciri-ciri dari restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa membedakan ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki suatu bentuk hubungan. Tawaran bukan suatu bentuk paksaan. Restitusi juga untuk menuntun melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar, ya, yang mendasari adanya tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Restitusi diri yaitu cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Restitusi juga berfokus pada solusi. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya, ya. Yang berbuat salah tadi bisa kembali ke kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ini seperti tadi ya. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Nah, kenapa ini dijadikan aturan? Padahal sebetulnya kan harusnya kita yakin bahwa kalau kita tidak menggunakan itu resikonya sangat besar, kan gitu. Artinya seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, penekanan aturan ini karena kurangnya mungkin pemahaman. Ya, makanya nanti dari bentuk restitusi segitiga restitusi tadi nanti akan kita lakukan bagaimana cara menemukan suatu solusi, ya kan, menstabilkan identitas, kemudian sampai membuat suatu keyakinan. Nah, budaya positif ini akan terbentuk kalau yang pertama mungkin yang pernah panjenengan atau kita lakukan adanya peraturan kelas. Ini kita rubah dalam bentuk suatu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah kita bentuk, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Ya, lingkungan positif. Kalau semuanya sudah terbentuk keyakinan kelas dengan adanya lingkungan yang positif, maka budaya positif di sekolah kita akan menjadi lebih baik. Budaya positifnya akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu bentuk paksaan. Ya. Jadi berawal dari adanya suatu keyakinan kelas tadi. Ini contoh kesepakatan kelas yang pernah saya buat di kelas. Ya. Jadi menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Ya. Ya. Menjaga kebersihan kelas ini kalau kita wujudkan dalam suatu keyakinan kelas sebetulnya apa? Menjaga kebersihan kelas ini kan intinya untuk menjaga kesehatan kita sebetulnya, ya kan? Kalau kondisinya bersih maka kesehatan kita akan terjaga. Ya. Nah, keyakinan kelas itu misalkan kami guru dan murid akan saling menyayangi, sayang-sayangan gitu ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oh iya, saling menyayangi ya, saling menyayangi. Nah, kemudian kami murid semangat belajar. Nah, karena apa, Pak? Murid diharapkan sudah mengetahui tujuannya dulu itu tadi. Ya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Maksudnya apa di sini? Memunculkan rasa empati. Ini kegiatan dalam keyakinan kelas, ada
tabel T dan Y di sini ya, bahwa ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Dan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Ya, jadi apa kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita terapkan di dalam tabel D dan Y di sini? Misalkan untuk rasa hormat ini, ya, dari kalimat apa yang terdengar. Jadi kita membudayakan memunculkan kalimat-kalimat yang positif di sini. Ya. Yuk saya bantu. Ini menunjukkan rasa saling tolong menolong juga kan gitu ya kan, gotong royong tadi. Kemudian yang terlihat apa yang bisa terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, mendengarkan dengan seksama, ya. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku, tersenyum, memberi salam, terlihat gitu ya, sangat terlihat. Ini rasa-rasa hormat yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, dan bisa berperilaku, yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, ini suatu contoh bahwa mungkin yang awalnya merupakan suatu peraturan kelas kita atau sekolah kita, maka akan mencoba kita rubah menjadi suatu bentuk keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku di tempatnya, kita rubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit, dilarang mengganggu orang lain. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya munculkan tadi, ya. Misalkan bagaimana guru dan murid bisa saling menyayangi, semangat untuk belajar, ya. Ini kita ganti dengan bentuk-bentuk seperti itu, dengan kalimat-kalimat, kalau bisa kalimat-kalimatnya yang positif, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa dia? Ya, saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Jadi kalimat-kalimat negatif ini kan termasuk kalimat negatif ya, tidak boleh, dilarang itu kan kalimat negatif. Ya. Kita harapkan bisa berubah menjadi suatu bentuk keyakinan kelas seperti yang sudah dicontohkan tadi. Oke. Nah ini sekarang 5 posisi kontrol ya. Oh, kebutuhan dasar dulu. Kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya dibagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Suatu contoh kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan makan, gitu ya, tempat tinggal, atau berlindung, pakaian. Kalau mungkin dulu kita menyebutnya sebagai kebutuhan primer, gitu ya kan, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di sini kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, ya. Kemudian kebutuhan dasar kekuasaan yang berhubungan seorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ingin menjadi seorang yang kompeten atau terampil dalam bidangnya. Kebutuhan ini meliputi bisa harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan adanya suatu bentuk pengaruh. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan untuk bebas ini, kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, ya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan memilih dan membuat kebutuhan bergerak, mencoba, kemudian bisa mengeksplorasi. Kemudian untuk kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa humor, ya kan, bermain. Ya, makanya tadi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita akan melihat banyak reaksi dari peserta didik kita. Karena apa? Semua perilakunya ada tujuannya, sesuai untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya tadi sebetulnya. Kan gitu ya. Kafe itu termasuk tidak, Pak? Termasuk kesenangan itu. Kesenangan itu ya. Itu termasuk ini kategori bersenang-senang dan bergembira gitu. Kalau ngopi bareng, Pak. Kalau ngopi bareng itu yang paling. Ya, itu juga itu ya.
Nah ini untuk 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang digambarkan, saya gambarkan di awal. Nanti kita sudah berada pada posisi yang mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Nah, contoh misalkan guru membuat ini, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, katakanlah misalkan ada yang bersalah, wah kita katakan dengan nada yang keras, kalau diduding-duding, ya, ditunjuk-tunjuk gitu ya, itu kita dalam kategori sebagai penghukum ya. Jadi dari penghukum, pembuat masalah, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini kira-kira yang paling bagus nanti yang mana kan gitu ya. Secara otomatis karena di dalam restitusi, segitiga restitusi ini yang dilakukan oleh manajer, maka segitiga restitusi itu yang terbaik adalah kita harus menjadi posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ya, dengan cara kita mengajukan suatu pertanyaan, kemudian memberikan suatu pertanyaan apa yang harus kita yakini, ya, apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki masalah gitu ya. Kemudian menguatkan pribadi dari anak yang kena masalah ini pada posisi kontrol manager. Ini beberapa hasil yang kita dapatkan apabila kita pada posisi penghukum. Kemungkinan murid akan marah dan dendam, agresif. Pernah panjenengan mengalami murid panjenengan yang dimarahi kemudian pulang sekolah jok motor panjenengan dirobek-robek oleh siswa gitu ya kan? Ya. Karena ada rasa dendam di situ mungkin, ya kan? Nah, kemudian kalau membuat bersalah di sini karena mungkin mengecewakan dari diri kita sebagai guru, ya kan? Kemudian kalau sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Buana yang biasanya, ya kan? Tapi itu bahaya nggak Pak? Ada resikonya juga, ya kan? Karena apa? Melunjak kan gitu, ya kan? Bisa jadi seperti itu, ya kan? Jadi memang harus. Lah makanya dari kelima posisi kontrol ini mana yang terbaik, mana yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau dengan kalimat seperti ini, nada yang datar, bahasa tubuh yang formal, kira-kira hasilnya seperti apa? Murid akan bisa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah, misalkan seperti itu. Ini hanya sebagai pemantau saja. Ya. Nah, kita lihat di sini pada posisi manajer dengan menggunakan nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Ya. Jadi yang diharapkan di sini fokus pada murid, ya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru, nah, gitu ya. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada murid untuk mencari jalan keluar, ya, pada permasalahannya itu, tentu dengan bimbingan kita seperti itu. Ya. Ini, nah ini pernyataan dalam 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, apalagi dengan kalimat itu tadi ya. Kamu bego itu. Bahaya sekali. Nah ini. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Lakukan demi saya, misalnya gitu. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini dalam bentuk suatu penghargaan tadi ya. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi memberikan suatu pertanyaan kepada anak, bagaimana anak itu bisa mengeksplor suatu solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Itu ya. Nah, ini kalau penghukum sama begitu ya.
meneng gitu. Nah, gitu ya. Ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Misalnya di sini, kalau nilai-nilai kebajikan akan berlaku sebagai manajer yang tujuannya untuk memperbaiki, ya, tujuannya untuk memperbaiki. Ini segitiga diskusi yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di saat kita menemukan suatu masalah pada anak, di sini cara yang pertama di sini kita harus bisa mampu menstabilkan identitas. Ya, dengan perkataan-perkataan yang sebagai contoh, setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi tidak menurunkan, ya, tidak menurunkan dari jiwa anak itu sendiri, ya mentalnya, ya, gitu ya. Ya seperti kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau manusiawi juga kalau misalkan kita itu melakukan suatu kesalahan, gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanyakan ya, ditanyakan dulu. Karena tadi yang disampaikan di awal bahwa setiap perilaku mempunyai tujuan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dari apa yang sudah dia pahami, kemudian sudah menyampaikan alasannya, anak juga akan menelurkan suatu solusi dalam bentuk suatu keyakinan nanti. Jadi nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu jadi Bapak Ibu ya. Kemudian ini kata-kata atau kalimat yang mungkin bisa dilakukan dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif ya terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga pernah buat salah, gitu ya kan? Itu contohnya. Selalu. Ya. Kemudian untuk validasi, nah ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya kan? Dan sebagainya. Apa yang penting bagi kamu kalau kamu melakukan itu? Nah, kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan, ya. Kamu ingin jadi seperti apa? Kelas nilai yang seperti apa yang kalian inginkan, ya. Nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah gitu. Ini untuk intervensi 30 detik. 30 cukup ya. Oke. Kemudian, nah ini beberapa contoh segitiga institusi yang saya lakukan. Ini yang pertama, ini kejadian anak tiduran ketika kegiatan P5. Dalam arti bahwa dia pasti perilaku itu ada tujuannya kan gitu ya kan? Ya kenapa kan gitu? Kemudian ini kejadian di kelas anak bermain kartu ini. Ya kan? Nah, ini kebetulan ini saya nggak bisa saya ambil video ya kan? Karena ini kejadian seketika ini ya. Seketikanya saya mengambil gambarnya ini. Tetapi saya melakukan dengan langkah-langkah segitiga diskusi. Alhamdulillah dari mereka bisa memahami dan akan melakukan konsekuensi apa dari keyakinan yang telah dibuat tadi. Kemudian yang terakhir di sini saya memberikan pelayanan katakanlah adanya kejadian tidak memakai sepatu di lingkungan sekolah, kemudian saya lakukan dalam bentuk segitiga institusi. Ini dalam bentuk video, ini dalam bentuk video ini sebetulnya. Diklik Pak, sebab bisa enggak Mas? Teman agak sedikit. Kelas tidak pakai sepatu. Siapa dia Pak? Kenapa? Siapa tujuannya untuk ke masjid? Tujuannya ke masjid. Iya. Jadi dari kelas langsung ke masjid. Dilepas. Tapi itu benar hanya sekedar contoh Ibu ya, hanya sekedar contoh. Nah ini suatu bentuk segitiga diskusi yang saya lakukan dalam menangani sedikit masalah yang terjadi di sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit gambaran bagaimana kita bisa nanti menciptakan budaya positif secara bersama-sama di sekolah kita. Dan semoga pada intinya adalah kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam pendidikan itu kita harus mampu menuntun kodrat anak,
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.